Ikhwan wal akhwat TKN Pondok Santen Suryalaya Sirna Rasa PPKN dimanapun berada, khususnya yang pada malam hari ini ikut Manakib Internasional Online atau MOI, Manakib Online Internasional. Setelah kita ketahui bahwa di dalam beragama itu ada 3 pilar yang harus terpenuhi dan tidak boleh terpisahkan. Yang pertama yaitu adalah namanya iman, yang kita ketahui sudah kita dari semenjak kecil diajarkan oleh guru-guru kita, iman itu rukun iman ya. Itu ada 6. Yang pertama, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian biqadrihi wa syarihi minallahi ta'ala. Artinya rukun iman ini eh, merupakan salah satu pondasi agama Islam. Nah, rukun iman ini disebut sekarang ini berkembang dengan namanya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Jadi semua orang yang beriman yaitu berkewajiban untuk mempelajari satu bidang ilmu namanya ilmu tauhid, yaitu atau ilmu usuluddin. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal malaikat, dan selanjutnya yang kita kenal sekarang ini adalah ada 6 rukun iman. Kemudian yang kedua itu kita mengenal namanya pondasi atau tiang kedua namanya Islam. Islam itu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama kita membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan berangkat haji jika mampu. Nah, kemudian rukun Islam ini kita kenal sampai sekarang itu dinamakan namanya ilmu fikih. Nah, jadi belajar ilmu fikih hukumnya wajib juga. Gitu. Nah, yang ketiga itu namanya tiang agama yang ketiga itu namanya ihsan. Ihsan itu kata Nabi, anta budallaha ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi ihsan itu ketika kita sedang beribadah, bagaimana seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita belum sampai ke tahap itu atau ke makom itu, maka rasakan diri kita ketika sedang beribadah, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika fondasi ini, ihsan ini, apa namanya, tiang yang ketiga ini, yang kita kenal ihsan itu jarang sekali. Ketika kecil kita sudah diajarkan rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Nah, ihsan inilah yang disebut sekarang ini dengan namanya ilmunya tasawuf dan amaliyahnya namanya thariqah. Dan itu wajib dibimbing oleh seorang guru mursyid yang hidup gitu. Seorang guru mursyid yang hidup gitu. Walaupun memang ada kelas-kelas khusus, ada seorang orang salik yang di makom khusus, mereka dibimbing oleh seorang mursyid yang arwahul muqaddasah. Artinya seorang, tapi itu tidak umum ya, itu hanya orang-orang khusus. Tapi untuk orang-orang umum, kita wajib mempunyai guru mursyid yang akan membimbing rohani kita melakukan perjalanan ruh dari 4 dimensi alam spiritual, dari mulai alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Wajib hukumnya kita mempunyai guru mursyid yang hidup. Artinya kita bisa berjabat tangan dengan beliau, kita bisa apa namanya mencium tangan beliau gitu. Nah, untuk di TKN Pondok Santen Suryalaya Sirnasa PPKN, guru mursyid kita yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadir Anak Syabandi radhiyallahu anhu pada Sirah, atau kita sebut dengan Pangersa Abah Aos. Nah, beliau adalah selaku pelanjut dari kemursyidan TKN yang silsilahnya yang ke-38. Jadi jangan sampai ragu bahwa beliau adalah seorang pelanjut kemursyidan
TKN Pondok Pesantren Surya Laya Sinarasa yang silsilahnya ke-38. Semoga kita semuanya diistiqomahkan dengan barokah beliau. Nah, ilmu ihsan ini, ya kan, ini kan terkait dengan masalah rasa. Rasa kita, ya kan, keimanan kita, khususnya kita itu, kalau dalam kitab Fadhailus Syuhur disebutnya iman kita itu namanya iman yang kadang naik kadang turun, ya, atau disebut iman makbul namanya. Nah, iman seperti kayak kita ini, imam kaum mukminin, itu namanya iman makbul, kadang naik kadang turun, ya kan gitu. Nah, untuk mempondasinya, kata Nabi SAW 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum. Kata Nabi, perbaharuilah atau tingkatkanlah keimanan kamu. Karena kelas kita nih, ya kan, kelas salik, itu keimanan kita naik turun. Kadang mungkin lagi rajin, amaliyahnya kadang juga lagi istilahnya standar, gitu. Dan itu wajar karena kita kelasnya kelas salik, artinya kita lagi tahapan menuju bimbingan dari guru mursyid. Nah, kata Nabi, jadidu imanakum. Nah, seorang sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana? Bagaimana ya Rasulullah kami memperbaharui atau meningkatkan keimanan kami? Kata Rasulullah SAW, akatsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan atau zikir la ilaha illallah. Itu. Jadi, kalau kita merasa iman kita lagi lemah, perbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dihujamkan ke latifah kolbu. Itu. Zikir jahar yang banyak. Kita dibimbingkan alhamdulillah oleh guru mursyid kita dari zaman Abah Anom sampai zaman Pangersa Abah sekarang, minimalnya kita berzikir jahar itu 165 kali, ditambah 24 kalau sekarang ya, itu ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9 itu. Jadi itu minimalnya. Dan kalau misalkan kondisi lagi sibuk, ya kita minimal 3 kali, tapi di lain kesempatan kita dianjurkan untuk menambah zikir kita. Kalau misalkan 165 kita sudah terbiasa, nah kita tingkatkan dibalik. Jadi 165 jadi 561 gitu. Nah, insya Maaf Allah. Kiai, udah habis Ya. waktunya Pak Kiai, maaf. Oh iya, 10 menit ya. Iya Mohon Pak maaf. Kiai, udah lebih. Jadi Ya nggak apa-apa. intinya kita semoga diistiqomahkan dalam zikir ini, karena Amin. zikir la ilaha illallah ini salah satunya fungsinya adalah untuk menguatkan keimanan kita atau menstabilkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena waktu yang terbatas, saya dikasih kesempatan 10 menit. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.